selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Rina Reski dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah pemirsa TVR 17 edisi Kamis 7 Juli 2022. Dan kita awali berita sore hari ini dari DPR RI yang baru saja mengesahkan Undang-Undang Pendidikan dan juga Layanan Psikologi, dan regulasi ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan profesi dan masyarakat yang selama ini belum memiliki aturan yang dapat memberikan kepastian hukum tentang jasa psikologi. Paripurna DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi menjadi undang-undang. Regulasi ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan profesi dan klien yang selama ini belum memiliki aturan yang dapat memberikan kepastian hukum. Dalam laporannya di sidang paripurna di Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian menyebut, undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan psikologi. Panitia Kerja DPR RI dan pemerintah telah berupaya optimal agar undang-undang ini dapat meningkatkan daya saing SDM dan memberikan kesejahteraan psikologis masyarakat. Dengan diundangkan nanti, RUU ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan psikologi, layanan psikologi, daya saing SDM, dan kesejahteraan psikologis masyarakat. Selain itu, RUU ini juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada psikolog, klien, dan masyarakat. Lebih lanjut, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut pemerintah menyetujui dan mendukung pengesahan rancangan undang-undang ini demi pendidikan dan layanan psikologi yang berkualitas. Undang-undang ini diharapkan memberi perlindungan hak dan kewajiban yang lebih kuat bagi masyarakat yang mengakses layanan psikolog dan bagi psikolog sebagai pemberi layanan. Nadiem juga menyebut pemerintah melalui Kemendikbudristek agar segera membentuk peraturan turunan dari undang-undang ini. Untuk mewujudkan layanan psikologi yang profesional, kita membutuhkan pendidikan psikologi yang berkualitas, serta pengelolaan layanan psikologi yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada klien maupun profesi psikologi. Semua itu telah diatur dengan baik dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Teresia dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI resmi mengesahkan RUU Permasyarakatan menjadi undang-undang. Dengan harapan, undang-undang ini mampu menjawab berbagai persoalan hukum dan juga menegaskan kembali peran dan kedudukan sistem permasyarakatan. Tentunya dalam mendukung pencapaian tujuan sistem peradilan pidana yang terpadu. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Pemasyarakatan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI ke-28, masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022, Kamis 7 Juli 2022. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa berharap RUU PAS mampu menjawab berbagai persoalan hukum dan menegaskan kembali peran dan kedudukan sistem pemasyarakatan dalam mendukung pencapaian tujuan dari penegakan hukum sebagaimana dalam sistem peradilan pidana terpadu. Ini adalah sebuah pikiran-pikiran yang dilahirkan setelah melakukan kunjungan kerja di semua daerah, juga menjadi dasar pemikiran kita untuk memikirkan dalam rangka melahirkan undang-undang pemasyarakatan. Dan saya yakin dan percaya bahwa mudah-mudahan dengan lahirnya undang-undang pemasyarakatan yang ini, sejumlah persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah lembaga pemasyarakatan, termasuk overkapasitas tadi itu, sudah bisa teratasi dengan baik. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menilai Undang-Undang Pemasyarakatan mampu mengurangi overkapasitas yang sangat signifikan. Kita terhadap masalah makin tingginya jumlah narapidana atau tahanan yang ada di LP, yang sampai 70-80% juga pengguna narkoba, sehingga hampir semua LP itu over capacity. Nah, oleh karena itu, selain pendekatan undang-undang tentang pemasyarakatan ini sendiri, undang-undang juga yang berhubungan dengan narkotik. Mario, TVR Parlemen, melaporkan.
DPR RI mengakhiri masa sidang 5 sekaligus menutup tahun sidang periode 2021 hingga 2022. Di masa sidang ini, DPR RI telah mengesahkan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan mengesahkan 4 rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR RI. DPR RI mengakhiri masa sidang 5 sekaligus menutup tahun sidang 2021-2022. Di masa sidang ini, DPR RI telah mengesahkan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan mengesahkan 4 RUU menjadi usul inisiatif DPR RI. Pada rapat paripurna kali ini, DPR RI mengesahkan 2 RUU menjadi 2 undang-undang, yaitu Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi serta RUU Pemasyarakatan. Dalam pidato penutupan masa sidang, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, salah satu rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR RI pada masa sidang ini adalah Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Ia mendorong RUU KIA bisa segera dibahas dan disahkan pada masa sidang berikutnya. DPR RI telah menyelesaikan fungsi legislasi, yaitu 1. 11 RUU menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. 2. 4 RUU menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. RUU tentang kesejahteraan ibu dan anak sebagai RUU inisiatif DPR RI memiliki nilai strategis dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan, setiap AKD telah menindaklanjuti berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan, di antaranya persiapan pemilu 2024, persoalan pertanahan, penanganan wabah PMK, dan legalisasi ganja untuk kepentingan medis. Di masa reses ini, Puan meminta seluruh anggota DPR RI menyerap aspirasi rakyat serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia. Vinita dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Laporan soal 149 buruh migran yang meninggal dunia di dalam tahanan imigrasi Sabah turut memancing perhatian sejumlah anggota DPR RI. Tentunya laporan sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Ya, kembali di TVR 17, pemirsa, setidaknya ada 149 buruh migran yang meninggal di 5 pusat penahanan imigrasi di Sabah. Tentunya dalam kurun waktu 2021 hingga Juni 2022, Komisi 9 DPR RI pun mendesak agar pemerintah segera memberikan perhatian khusus dan melakukan investigasi pada kasus ini. Ini berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Ratusan buruh migran asal Indonesia dikabarkan meninggal dunia di pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia. Mereka diduga diperlakukan tidak manusiawi dan mengalami tindak kekerasan. Berdasarkan data dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat, setidaknya ada 149 buruh migran yang meninggal di 5 depot tahanan imigrasi di Sabah. Dalam kurun 2021 hingga Juni 2022, perinciannya 101 orang meninggal sepanjang 2021 dan 48 orang meninggal dunia pada periode Januari hingga Juni 2022. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus dan melakukan investigasi terkait dugaan meninggalnya para pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia. Darul Siska mengatakan meninggalnya 149 PMI di Malaysia harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Kejadian ini menjadi bukti lemahnya pengawasan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja migran Indonesia yang tersebar di sejumlah negara. Lebih lanjut, Darul Siska mendorong pemerintah melakukan langkah diplomatik agar kejadian tewasnya pekerja migran Indonesia tidak terjadi lagi. Tentu ini menyangkut perlindungan kita terhadap warga negara Indonesia. Jadi kita meminta dengan tegas pemerintah melakukan investigasi terhadap kejadian meninggalnya tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia yang di luar negeri itu. Dan kemudian bisa dipaparkan kepada masyarakat, dilaporkan ke DPR, apa penyebabnya. Kalau kemudian ada perlakuan-perlakuan yang tidak sewajarnya atau di luar peri kemanusiaan yang terjadi selama mereka di tahanan itu, maka sudah harus pemerintah bersikap dalam menentukan langkah-langkah diplomatik selanjutnya dengan pemerintah Malaysia. Kena musibah ini adalah ya orang Indonesia, jadi harus dilakukan investigasi yang menyeluruh dan kemudian pemerintah melaporkan hal itu kepada Presiden dan Presiden dan DPR melakukan langkah-langkah diplomatik dengan pemerintah Malaysia. Komisi 9 DPR RI juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI, Nur Nadlifah meminta pemerintah memaksimalkan upaya perlindungan kepada pekerja migran dengan memberikan edukasi, pemahaman, dan sosialisasi terkait bahaya calo dan proses mengurus dokumen secara ilegal. Untuk itu, Nur Nadlifah mendorong peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melaksanakan kebijakan pelayanan, penempatan, dan perlindungan pekerja migran. Harus ada kesadaran utuh dari semua simpul yang ikut terlibat dalam penempatan PMI ini. Baik dari P3MI-nya, PP2MI-nya, imigrasinya, maupun dari PMI-nya itu sendiri. Perlu ada edukasi yang masif, perlu ada pemahaman yang masif, sehingga para calon PMI ini mempunyai keberanian, mempunyai kepercayaan diri untuk mengurus dokumennya sendiri. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menyampaikan, upaya pengawasan dan perlindungan sangat diperlukan, tidak hanya untuk melindungi hak-hak pekerja migran yang berangkat dan bekerja di luar negeri, tetapi juga hak keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Karena sejatinya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan itu menjadi amanat konstitusi yang mengikat semua pemangku kepentingan termasuk kementerian dan lembaga yang hari ini harus
menjalankan amanat konstitusi tersebut. Persoalan pekerja migran ini bukan hanya persoalan mereka yang berangkat bekerja, tapi keluarga yang ditinggalkan ini juga dipertaruhkan. Kenapa? Karena ketika kita bicara pekerja migran, ada sejumlah istri atau suami yang ditinggalkan, ada sejumlah anak yang tidak melihat orang tuanya sebagai pendidik, sebagai pengasuh, sebagai penanggung jawab masa depan mereka. Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad mengusulkan pembentukan satuan tugas terpadu untuk memonitor dan menjamin perlindungan bagi tenaga kerja migran. Dasko mengajak seluruh pihak melihat kejadian ini secara komprehensif, tanpa menyalahkan satu lembaga tertentu, sambil terus mendorong pemerintah melakukan koordinasi mengenai masalah pekerja migran yang masih ditahan di Malaysia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, berita selanjutnya datang dari DPR RI yang meminta pemerintah menjatuhi sanksi tegas kepada perusahaan travel haji dan umroh yang memberangkatkan jemaah haji di luar prosedur resmi. Informasi sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR Parlemen. Dan pemirsa, DPR RI meminta pemerintah memberikan sanksi kepada perusahaan travel yang memberangkatkan calon jemaah haji furoda dengan visa tidak resmi. Akibat tindakan tersebut, sebanyak 46 calon jemaah haji yang sudah tiba di Arab Saudi harus dideportasi. Bagaimana DPR RI menyikapi permasalahan ini? Berikut laporan dari rekan kami Fitian Aunilah dengan anggota Komisi 3 DPR RI berikut ini. Baik, selamat siang pemirsa TVR Parlemen. Saat ini saya sedang bersama salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, yakni Bapak Rano Alfat dari fraksi Partai PKB. Nah, di mana saya akan membahas terkait dengan pemulangan 46 calon jemaah haji furoda. Nah, yang saat ini telah ramai di media. Nah, baik, langsung saja nih Pak, terkait dengan pemulangan 46 calon jemaah haji furoda. Nah, bagaimana tanggapannya? Jadi yang pertama saya perhatiin ya, bahwa memang ini kan momentum haji ini momentum yang ditunggu seluruh umat, terutama umat muslim, apalagi ini warga Indonesia antusias sekali untuk berangkat haji. Tapi ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan keinginan atau keinginan masyarakat untuk haji dengan melakukan penipuan-penipuan seperti ini. Menurut saya ini masuk kategorinya penipuan. Karena apa? Apalagi itu haji furoda itu kan memang haji undangan yang memang sebetulnya tidak resmi diolah oleh Kemenak, tetapi oleh pemerintah Arab Saudi sendiri.
Nah, hanya memang kalau dilihat dari kronologis yang ada, ini ya yayasan ya atau agen haji ini tidak berizin di Kemenak, maupun juga dilihat dari visanya itu visa dari luar, dari Singapura, dari Malaysia. Patut diduga ini bisa bagian dari penipuan. Dan ini saya meminta aparat penegak hukum dalam ini HPH, baik kepolisian maupun kejaksaan untuk mengusut tuntas persoalan ini. Nah, tapi kalau Bapak sendiri melihat apakah ini ada dugaan mafia Pak? Karena Ketua Umum Syarikat Penyelenggaraan Umroh dan Haji ini menemukan ada sekitar 4.000 Pak jemaah yang batal melakukan jemaah haji. Oh iya, kalau 4.000 itu kan mungkin ya memang banyak sekali warga Muslim Indonesia yang memang pengen berangkat haji. Nah, hanya memang ada haji undangan yang khusus Forodha ini memang setiap tahun ada, tetapi memang tidak memberikan suatu kepastian. Yang menjadi persoalan adalah masih banyaknya agen-agen travel umroh haji yang malah mempunyai modus praktik sendiri, yaitu itu tadi melakukan penipuan dengan mencoba memberangkatkan haji keluar, tetapi menggunakan visa-visa yang menurut kita ilegal. Itu jadi kalau apakah ini ada modus internasional, nah itu harus dicek nanti mungkin dengan Barreskrim harus dicek itu. Nah ini kan kasus seperti ini sering terjadi nih Pak. Nah kira-kira sanksi tegas seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Berharap sih harus diusut tuntas ya, jangan sampai keinginan umat muslim yang begitu besar ingin berangkat haji malah dimanfaatkan oleh segelintiran oknum yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah ini wajib aparat untuk menuntaskannya, jangan sampai nanti malah uang sudah banyak ini oknumnya malah kabur. Nah ini saya berharap nanti PH dalam hal ini kepolisian maupun kejaksaan nanti turun untuk mengecek banyaknya travel yang bodong atau tidak berizin ini. Tapi kalau di Komisi 3 sendiri sudah dibahas Pak kasus? Sementara ini belum kita bahas. Tapi nanti saat rapat-rapat dengan baik kepolisian maupun kejaksaan nanti kita akan bahas ini. Berarti ada rencana untuk ada, nanti kita bahas. Baiklah, demikian pemirsa perbincangan saya dengan Bapak Rano Alfat. Saya Fitian Onila melaporkan, kembali ke studio. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI, tentunya usai jeda. Berikut ini tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yaitu yang pertama mengenai DPR RI yang mengesahkan RUU tentang permasyarakatan menjadi undang-undang. Mari kita lihat pemirsa di layar kaca Anda di sini bahwa DPR RI mengesahkan pembentukan RUU tentang permasyarakatan atau RUU PAS menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang 5 yang berlangsung siang tadi nih pemirsa. Nah pemirsa, sebelum masuk tahap pengesahan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pangeran Hoirul Saleh menyampaikan hasil laporan pembahasan RUU PAS. Dalam laporannya, Pangeran menekankan pentingnya keberadaan RUU PAS untuk menjawab berbagai persoalan di lembaga permasyarakatan dan menegaskan kembali peran dan kedudukan sistem permasyarakatan dalam mendukung pencapaian tujuan dari penegakan hukum sebagaimana dalam sistem peradilan terpadu. Selain Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, juga ada statement nih pemirsa dari Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel selaku pimpinan rapat, kemudian menanyakan persetujuan sidang Dewan terhadap pengesahan RUU PAS menjadi undang-undang. Sementara dari pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli. Nah pemirsa, itu tentu menjadi kabar baik bagi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang selama ini masih menjadi masalah. Baik pemirsa, selanjutnya yang juga menjadi headline di media online adalah DPR RI mengusulkan pemerintah segera terbitkan Perpu Pemilu terkait DOB Papua. Baik pemirsa, mari kita lihat kembali di layar kaca. Di sini ada statement-statement dari berbagai anggota Komisi DPR RI, yaitu salah satunya dari anggota Komisi 2 DPR RI. Gus Pardi Gaus mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu daripada harus merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pernyataan ini merespon usulan KPU terkait status pemilu 2024 di ibu kota negara baru maupun 3 provinsi baru di Papua. Gaus menyampaikan sejauh ini diskusi dan pembicaraan di Komisi 2 DPR lebih menyepakati Perpu untuk mengisi kekosongan instrumen hukum soal pemilu di 3 DOB Papua dan IKN dibandingkan harus merevisi Undang-Undang Pemilu. Hal yang sama juga disampaikan nih pemirsa oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Aminur Rahman. Ia mengatakan jika harus melakukan revisi pasti membutuhkan waktu yang panjang dan juga lama. Padahal proses dan tahapan pemilu sudah dimulai. Aminur Rahman mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan Perpu mengingat Perpu lebih cepat dan efektif. Nantinya Perpu hanya fokus pada kebutuhan hukum yang menyangkut alokasi kursi per dapil dan berbagai macam turunannya. Baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai DPR RI yang telah mengesahkan RUU tentang permasyarakatan menjadi undang-undang. Dan juga tentang DPR RI yang mengusulkan pemerintah segera terbitkan Perpu Pemilu terkait DOB ke Papua. Terima kasih atas perhatian Anda, kembali ke rekan Rini. Alfat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa pemirsa, kami ingatkan kembali virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.